Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas operasi aljabar berikutnya, yaitu perkalian pada operasi aljabar. Nah, pada perkalian bentuk aljabar itu ada beberapa sifat yang harus kalian ingat-ingat. Nah, jadi sifat yang pertama, misalkan ini ada A dikali X, itu langsung menjadi AX. Di sini A ini bisa berupa bilangan, X ini yang berupa variabel begitu ya. Jadi kalau ada A dikali X, hasilnya langsung AX. Contohnya gini, biar kalian lebih jelas. Misalkan ada angka 3 dikalikan dengan X, ya maka hasilnya adalah 3X seperti itu. Jadi kalau ada angka dikalikan variabel, hasilnya tinggal nempel saja. Contoh lagi nih, misalkan ada minus 2 atau minus 1 lah ya. Minus 1 dikali A. Maka hasilnya adalah minus 1A. Diingat-ingat kalau angka 1 itu boleh dihilangkan ya. Jadi boleh kamu tulis min A, seperti ini boleh. Jadi kalau ada angka dikalikan dengan variabel, itu tinggal nempel saja seperti itu. Nah, di sifat sebelahnya di sini ada seperti ini. Kalau ada bentuk variabel saja, misalkan X saja, itu artinya sama seperti X-nya itu berpangkat 1. Jadi kalau misalkan ada A saja seperti itu juga, seperti ini, artinya yang kanan yang hijau ini ya. Artinya A ini punya pangkat, tapi pangkatnya adalah 1. Nah, fungsinya apa? Itu nanti berlanjut ke sifat yang kedua. Di sifat yang kedua, itu ada X pangkat A dikalikan X pangkat B. Nah, kalau sama-sama X seperti ini diperhatikan. Jadi titik ini artinya kali ya. Nah, jadi X pangkat A dikali X pangkat B sama-sama X. Maka ditulisnya menjadi X pangkat A ditambah B. Jadi pangkatnya ditambahkan. Contoh yang pertama misalkan yang warna biru ini ya. Ada X dikali X pangkat 3. Diingat-ingat, X ini artinya adalah X pangkat 1. Karena tidak ada pangkatnya artinya 1. Dikali X pangkat 3. Diingat-ingat sifatnya itu menjadi ditambah. Sehingga ini menjadi apa? X pangkat 1 ditambah 3. Artinya X pangkat 4. Seperti itu. Contoh yang lain nih, ada variabel D. D pangkat 2 dikali D pangkat 5. Diingat-ingat jika dikali dan yang dipangkatkan ini sama ya, sama-sama D harus sama. Maka menjadi D pangkat 2 ditambah 5. Artinya dia setara dengan D pangkat 7. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang ketiga, kalau misalkan yang dikalikan itu memiliki koefisien. Di sini A dengan B-nya itu berupa angka ya. Jadi ada AX dikali dengan BX. Nah, caranya seperti apa? Maka yang berupa A dan B atau berupa angka ini dikalikan sendiri. X-nya pun juga dikalikan sendiri. X dikali X. Diingat-ingat kalau tidak ada pangkatnya artinya pangkat 1. Ini juga pangkat 1. Jadi X pangkat 1 dikali X pangkat 1 artinya pangkatnya ditambah. Makanya di sini menjadi X pangkat 2. A-nya dikalikan dengan B. Begitu. Nah, lebih jelasnya pakai contoh aja nih. Ada 3A berpangkat 5 dikali 4A. Nah, yang angka dikalikan dengan yang angka 3-nya kita kali 4. Yang A ini kita kalikan dengan yang A yang sesuai. Jadi A pangkat 5 ini tidak ada pangkat, artinya pangkat 1. Artinya A-nya pangkat 5 ditambah 1. Wah, ini ada kesalahan nih, bukan 7 harusnya ya. Nah, sehingga jika diselesaikan, 3 dikali 4 ini menjadi 12, 5 tambah 1 harusnya di sini 6 ya. Nah, harusnya itu 12A pangkat 6, seperti itu. Nah, lanjut ke contoh berikutnya yang warna merah. 5P, Hi pangkat 3. Jadi kalau menuliskan ada banyak variabel seperti ini, urut alfabet saja. Karena P dulu baru Hi, harusnya P, Hi gitu ya. Pangkat 3 dikalikan minus 2, P pangkat 2, Hi-nya pangkat 5. Diingat-ingat yang angka dikalikan dengan yang angka. 5 kita kalikan minus 2. Nah, P dengan P, di sini P-nya pangkat 1, di sini P-nya pangkat 2. Artinya 1 ditambah 2. Untuk yang variabel Hi yang di awal dia pangkat 3, yang di berikutnya ini samping kanannya pangkat 5. Artinya ya 3 ditambah 5. Ini menjadi pangkat 3, P-nya, Hi-nya menjadi pangkat
8. Nah, 5 dikali minus 2 hasilnya min 10, sehingga hasil operasi perkaliannya adalah minus 10 P pangkat 3 Hi pangkat 8. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada variabelnya yang sama ya sesuaikan dengan variabel yang sama. Kalau ada x yang ada dengan x, kalau ada y misalkan ya y dikalikan dengan yang sama-sama y, seperti itu. Sifat berikutnya yang keempat. Nah, di sini kalau misalkan variabelnya berbeda, ada ax dikali by, di sini pakai x, di sini pakai y. Nah, kalau seperti itu, ya a kita kalikan b, bagian angka kalikan angka. Variabel dengan variabel, tapi karena dia berbeda, hanya ditempelkan saja. Jadi lebih mudah. Contoh misalnya ini, 3m pangkat 5 dikali 4n. Nah, ya tinggal kita kalikan 3 dengan 4. M pangkat 5 dengan N karena berbeda di sini. Jadi di sini M pangkat 5, di sini N, beda variabel. Ya tinggal nempel aja M pangkat 5 N gitu. Hasil kali 3 kali 4 adalah 12, sehingga hasilnya 12 M pangkat 5 N. Seperti itu. Contoh nih. Nah, kalau sekarang ada yang sedikit sama. Ada minus 5C pangkat 3D dikali 12C pangkat 2. Angka minus 5 kita kalikan dengan 12 dulu. Nah, di sini ternyata ada yang sama, bagian yang sama ya. C, di sini juga ada yang C. Jadi C pangkat 3 kita kali C pangkat 2, pangkatnya ditambahkan. Nah, D di sini tidak memiliki teman. Ya sudah, tinggal nempel saja. Tidak ada perubahan untuk D. Sehingga minus 5 kali 12 hasilnya 60. C-nya menjadi pangkat 5, D-nya tetap karena tidak ada lawannya. Ya, karena nggak ada yang sama dengan D. Seperti itu. Ya, jadi insya Allah perkalian ini tidak terlalu sulit, hanya tinggal diteliti mana dikalikan dengan yang mana, seperti itu. Contoh kelima atau sifat kelima dan keenam ini ya gabung. Di sini pakai sifat distributif ya. Jadi A dikali B plus C. Nah, ini cara mengalikannya. Ini sama seperti sifat di bilangan ya. Saya pakai warna merah dulu. Jadi A dikali B jadinya AB. Kemudian A dikalikan C jadinya AC. Juga berlaku untuk yang pengurangan, A kali B dikurangi A kali C, jadinya AB min AC, seperti itu. Contoh nih, misalkan ada 2N dikali, tanda titik ini boleh tidak ditulis ya kalau ada kurung seperti ini, dikali 5N min 7P. Nah, caranya ya berarti 2N kali 5N dulu, jadi yang ini. Kemudian 2N dikali minus 7P, minusnya tulis dulu, minus, nah ini 2N kali 7P. Tinggal dikalikan saja. Nah, 2N kali 5N, 2-nya kalikan 5. Di sini N-nya artinya pangkat 1, ini juga pangkat 1, makanya N pangkat 1 plus 1. Sehingga yang bagian kiri ini hasilnya adalah 10N kuadrat. Yang kanan 2 kalikan 7. Nah, di sini variabelnya N, di sini variabelnya P, berbeda dia, nempel saja. Sehingga 2 kali 7 itu 14, jadi 14N P, seperti itu. Jadi kalau diingat-ingat, kalau variabelnya beda ya ditempelkan saja. Kalau variabelnya sama, pangkatnya ditambahkan. Nah, sifat yang terakhir yaitu operasi perkalian berkurung seperti ini. Ada A plus B dikali C plus D. Di sini sebenarnya kelanjutan dari yang sifat kelima dan 6 tadi ya. Jadi perkaliannya jadi lebih banyak. Jadi cara mengalikannya, A dengan C dulu menjadi AC ini. Kemudian A dikalikan dengan D jadi AD. Kemudian saya pakai warna beda nih. B kali C jadi BC, ditambah lagi ya. Ditambahkan B kali D jadi BD ini. Jadi ada 4 bagian nanti hasilnya. Contoh nih misalkan X min 3 dikali 2X plus 7. Nah, jadi kita pasangkan 1 per 1. X kalikan 2X dulu jadi seperti ini. Kemudian X kalikan 7. Jadi X kali 7 tandanya plus, karena di sini plus, ini plus. Kemudian yang berikutnya yang minus 3. Minus 3 dikali 2X dulu. Jadi minus 3 kali 2X. Kemudian minus 3 dikali plus 7. Min dengan plus hasilnya min. Sehingga di sini ada min 3 kali 7. Nah, tinggal diselesaikan saja. X kali 2X, 2-nya ke depan ya. X dikali X. Nah, diingat-ingat ini artinya X pangkat 1, ini pangkat 1. Sehingga jadi 2X pangkat 2.
X kali 7, diingat-ingat tadi kalau ada bentuk angka dengan aljabar nempel saja, tapi angkanya taruh depan ya. Jadinya plus 7x minus 3 kali 2x menjadi minus 6x, jadi minus 3-nya kalikan 2, tempeli dengan x. 3 kali 7 jadi 21, jadi minus 21. Nah, sebenarnya sampai langkah ini sudah cukup, cuman ternyata masih ada yang bisa disederhanakan. Yang mana? Yang variabelnya sama, atau dengan kata lain dia sejenis, yaitu plus 7x dengan minus 6x sama-sama memiliki variabel x. Nah, artinya tinggal diselesaikan. X-nya ditaruh luar, yang diselesaikan adalah plusnya tetap ya, 7 dikurangi 6. Hasilnya kan 1, jadi 1x, atau cukup ditulis sebagai x saja. Sehingga hasil dari perkalian tadi adalah 2x kuadrat plus x min 21. Seperti itu. Nah, semoga yang kita pelajari tadi ada 7 sifat itu bisa membantu proses kalian belajar di rumah, bisa memahami perkalian aljabar dengan cepat, dan juga bisa membantu tugas-tugas kalian. Nah, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.